Hi everyone, good morning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Buat kalian yang di Indonesia ataupun yang di Singapura, ya semua semoga sehat-sehat aja. Oke. Welcome to live on Instagramnya Bittersweet SG Live yang pertama kali. Jadi hopefully semuanya lancar-lancar ya, karena jujur aja nih masih agak bingung untuk pakai ini IG live-nya tuh gimana gitu, but hopefully semua lancar dari awal sampai akhir. Oke. Jadi mungkin aku intro sedikit ya, kenapa aku bikin acara ini. Karena kalau misalnya kalian tahu, tahun lalu itu aku ada bikin video tentang apa ya, prosedur masuk ke Singapura dan juga proses karantinanya waktu di hotel gitu. Nah, jadi sejak hari itu tuh lumayan banyak yang nanya aku tentang prosedur masuk ke Singapura sekarang tuh gimana gitu, apakah ada perubahan atau enggak gitu. Nah, jadi aku pikir ada baiknya kalau misalnya aku tuh sharing ke kalian tentang update-nya sekarang tuh gimana gitu, karena kebetulan ada dua teman aku yang baru aja masuk ke Singapura minggu lalu. Jadi ya aku pikir ada baiknya aku share ini ke kalian juga, supaya kalian yang gak DM aku pun dapat informasinya gitu ya, karena kan kebetulan ada yang pas nih, lagi ada yang ngalamin gitu. Nah, jadi aku pikir ya lebih baik aku share lah ke kalian juga gitu ya. So here we are di acara ini. Aku akan bagi 3 part hari ini tentang sharingnya. Yang pertama itu tentang prosedur masuk dari Jakarta ke Singapura untuk Singaporean atau PR, itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah prosedur masuk dari Jakarta ke Singapura juga untuk kalian yang foreigner. Dan yang ketiga itu dari Singapura ke Jakarta. Ya, nah jadi ada 3 part. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kita akan coba jawab di belakang setelah kita selesai sharing. Ya, dan kita ini kan di IG Live cuma ada waktu sekitar 1 jam ya. Sorry, bukan sekitar 1 jam, exactly 1 jam. Jadi ya mungkin mohon maaf juga kalau misalnya nanti kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya nggak bisa dijawab semua gitu. Oke? Ya, jadi thank you semua buat yang udah join. Aku akan langsung mulai aja dari yang part 1. Aku akan undang temen aku. Dia ini statusnya Singaporean. Dia juga baru masuk minggu lalu, jadi kita akan tanya-tanya dia ya, gimana sih prosedur masuknya dia ke sini gitu kemarin itu. Oke. Sebentar, aku akan undang. Oke, give me a minute. Oke. Halo. Halo, Halo halo Santi. Mario. Ya, selamat Oke, ini pagi. teman morning. Ini teman aku namanya Mario. Apa kabar Mar di situ, Mar? Ya, baik, sudah hari ini hari ke-11, ke-12 berarti, hari ke-12. Apa Oh, hari ke-11? oke. 11 Udah ini. halfway through ya. Yap. Oke, iya. Cayo di sana. Oke, jadi ya hari ini kita akan sharing sih basically. Kemarin itu kan lu kan baru masuk kemari kan. Itu tanggal berapa ya lu masuk? Tanggal 5 ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, tanggal Gue 5. tanggal Nah, jadi ini kita mau nanya prosedur masuk lu tuh gimana gitu. I believe untuk Singaporean dan PR itu harusnya lebih gampang ya untuk masuk, karena kan kita kan udah ada izin kan. Jadi mungkin nggak terlalu ribet lah gitu. Tapi ya lu mungkin bisa sharing Mar di Jakartanya aja nih. Ini kita apa nih yang kita perlu siapin gitu loh sebelum kita tuh balik ke Singapura gitu. Oke, yang pasti sih pertama kali ya, lo harus beli tiketnya dulu lah. Oke, Oke, jadi terus beli tiket. beli tiket karena nanti data-data di tiket itu perlu dimasukin pada saat lo harus nyiapin yang nama e-health declaration gitu. Hmm. Nah, e-health declaration ini harus dimasukin paling lambat tuh 3 hari sebelum keberangkatan. Bukan keberangkatan, ya sebelum tanggal kedatangan lu di Singapura gitu. Terus Oke. bisa dilakukan online. Waktu gua melakukannya tuh lewat link dari Changi, namanya tuh Changi Safe Travel Concierge gitu. Terus nanti Hmm. lu perlu sign up. Setelah sign up, nanti di dalam itu
lu bisa melakukan yang apa, e-health declaration ya. Nah, di dalam e-health declaration itu lu harus masukin data kayak tanggal tanggal keberangkatan lu, pesawat lu, terus bahkan sampai nomor tempat duduk dan jam kedatangan, jam kedatangan. Tapi di dalam situ, di dalam yang apa, safe travel concierge itu juga lu bisa melakukan apa namanya sih? Oh, itu pre-COVID travel, karena pada saat sampai di Singapura kita harus melakukan swab test gitu di Changi-nya. Hmm. Hmm. Oke. Cuman yang Jadi pasti di uh, sorry, gue potong dulu. Jadi di di Indonesianya kita nggak perlu swab test ya. Untuk Singaporean sama PR, tidak kita nggak perlu swab test di Indonesia ya. tidak Oke. perlu. Oke. Yang pasti perlu itu yang e-health declaration, karena itu akan ditanyakan di saat check-in. Cuman Oke. waktu itu kan gue naik SQ, jadi gue nggak tahu apakah prosedurnya sama dengan naik Garuda atau Hmm. Jetstar gitu. Cuman Oke. gue harusnya sih sama ya, nggak akan beda kayak gitu. Oke. Oke. Terus abis itu langsung bisa ke Soekarno Hatta dan lu check in gitu ya. Ya, udah check-in. Oke, berarti itu di Jakarta. Oke, mungkin gue recap sedikit. Jadi pertama kalau untuk Singaporean sama PR, kita bisa langsung beli tiket. Bener ya, kita beli beli tiket. Abis itu 3 hari sebelumnya itu kita mulai bisa isi yang namanya electronic health declaration form, right? Itu tadi lu bilang kan itu pakai link ya. Kalau misalnya kita nggak pakai link itu, kita bisa search langsung manual gitu nggak? Misalnya kayak e-health declaration form, terus nanti dia muncul gitu Bisa, di bisa, internet. bisa e-health declaration form, karena dari yang Changi Safe Travel Concierge pun, kalau gue nggak salah ingat itu dia nanti akan di forward ke linknya ICA sebenarnya, karena itu semua ICA yang akan mengeluarkan. Oh, oke, oke, oke. So Setelah lu basically, submit semuanya, okay, so setelah lu basically submit kita bisa semuanya search itu, lah. Mm-mm. betul. Mm. Setelah submit semuanya nanti kan termasuk lu kan masukin email. Nah, terus Mm. setelah semuanya komplit, dari ICA itu akan uh, kirim PDF tentang e-health declaration-nya itu. Nah, itu yang harus dikasih tunjuk ke ke meja check-in. Hmm. Oke. Ya, oke. Jadi 3 hari sebelumnya kita bisa submit health declaration form, sama kita bisa daftar buat pre-COVID test itu ya. Betul. Itu bayar berapa, Mark? Pre-COVID test? Pre-COVID test yang di Changi itu 160 Sing dollar 160 gitu. Sing Itu sama dollar. aja. Itu Ya. dibayar Andai waktu kata waktu kita book. waktu kita kalau pre-COVID testnya itu book dari Indonesia, ya kita bayar pakai kredit card online. Tapi kalau misalkan Oke. tidak bayar pun, pada saat sampai di Changi, sebelum lewat imigrasi itu nanti ada satu checkpoint, mereka akan tanya apakah kita sudah book atau belum. Oh. Kayaknya cuman karena gue udah kasih tunjuk gue udah book, jadi gue langsung go through lah. Nah, Oke. kalau misalkan belum, gue ngerasa di situ lu bisa melakukan pembayaran. Gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Ya. So, ya basically di Jakarta itu aja ya yang kita persiapin ya. Tuh. Oke, terus abis itu kita terbang ke Changi, and then what happened? Di Changinya, terus abis kita turun dari pesawat, dan next step-nya apa? Ya udah, jalan ke arah immigration. Nah, seperti yang tadi gue bilang, sebelum immigration kan karena kemarin gue sampai di Terminal 3. Di Terminal 3 itu kalau kita ke immigration itu kan kita turun eskalator sampai di immigration hall-nya. Nah, itu setelah turun eskalator itu ada satu checkpoint yang tadi gue bilang. Mereka akan tanya, petugas di situ akan tanya apakah kita sudah booking pre-COVID test belum. Gitu. Kalau belum, nah itu yang tadi gue bilang, mungkin di situ kita bisa melakukan pembayaran. Kalau bagi yang belum. Kalau yang sudah, dengan kita nunjukin resipnya, itu kita langsung jalan ke imigrasi. Oke. Dan imigrasi semuanya hanya bisa yang manual, tidak ada yang yang auto gate itu tidak ada ya. Oke. Setelah lewat imigrasi, kita ambil barang-barang kita, terus kita keluar. Nah, pada saat keluar itu nanti akan diarahkan. Jadi petugasnya akan nanya, kita tuh datang dari mana. Mereka akan kasih kita stiker yang harus ditempel di kita punya baju. Oke. Itu nanti akan disegregate lagi lah. Misalnya mungkin dari daerah, misalkan dari Eropa, Amerika, gue kurang ngerti sih, karena kan mereka yang tahu kan untuk stikernya itu. Cuman ada beberapa warna. Terus kita jalan aja ikutin lane itu. Okay. Area berikutnya adalah area swab test. Gitu. Jadi di area swab test itu akan ditanyakan mana bukti pembayarannya. Gitu. Terus jadi ya, lu ambil bagasi dulu apa sebelum ambil bagasi?
setelah ambil bagasi jadi udah keluar, bener-bener keluar dari area itu, baggage area, bener-bener keluar. Jadi udah di dalam Changi Airportnya sekarang nih. Gitu. Oh, oke, oke. Di public area ya, cuman di public areanya itu dikasih kayak pagar. Kayak pagar jadi kita Oke. nggak bisa keluar lah. Bisa Terus kabur. jalan, Oke. nggak bisa kabur, betul, nggak bisa kabur. Karena selalu ada petugas di sepanjang jalan tuh ada petugas. Oke. Terus begitu sampai di area swab test, ditanya lah mana bukti pembayarannya, paspor, apa namanya sih, lu punya itu booking, bukan booking, apa namanya ya, QR code, boarding pass. Ya, jadi boarding boarding pass. pass tuh jangan dihubungi, boarding passnya pegang terus aja biarin, gitu. Mereka tanya, akan cek juga. Setelah itu ya udah swab test. Setelah swab test sebentar sekali sih, karena kan udah bayar ya, sebentar sekali itu swab test ya udah terus jalan lagi keluar ke daerah di mana ada bus atau van gitu yang akan mengantar kita ke hotel. Nah di situ kita nggak bisa milih sama seperti itu, nggak bisa milih hotelnya mau di mana. Ya, Oke. ya udah paling itu sih sebenarnya. Oke, terus nanti kalau udah sampai hotel langsung check-in. Iya, jadi tunggu di van-nya itu kita nunggu kan, nunggu sampai semuanya penuh. Dan akan ada beberapa van ya atau bus ya. Itu kayaknya mereka pergi ke hotel yang berbeda-beda karena pada saat gue sampai di hotel gue yang sekarang yaitu Swiss Hotel ini, itu cuma van gue doang, nggak ada yang lain, nggak ada yang ngikutin gitu, nggak ada yang ngikutin. Jadi benar-benar lucky pot lah ya modelnya, kita nggak tahu yang kita bakal ke hotel gitu ya. Okay. Terus sampai di hotel again same, kita disuruh tunggu dulu sebentar di mana di dalam van-nya. Terus nanti petugas hotel akan datang untuk turunkan kita punya barang, ditaruh ke lobinya lah. Tapi lobinya itu yang lobi terpisah ya, lobinya terpisah, bukan lobi yang sesungguhnya. Jadi kayak makeshift gitulah. Okay. Terus kita masuk ke dalam. Nah, terus akan dipanggil lah satu-satu untuk untuk melakukan check-in gitu. Setelah melakukan check-in, kita langsung melakukan pembayaran di situ. Pada saat gue datang itu sudah kena yang 21 hari dan harus bayarnya itu 3.000 sing. Wah, oke. Bayar di muka ya? Bayar di muka. langsung bayar ya, 3.000 melayang gitu ya. Oke. Ya, oke. So, ya setelah itu ya udahlah sampai hari ini lalu masih di hotel itu ya. Terus nanti kayaknya ada swab test yang kedua kan. Nah, itu kapan tuh swab test yang keduanya? Iya. Gue baru aja dapat kabarnya kemarin, swab test kedua gue bakal tanggal 18. Ya, itu yang nelpon dari ICA. Oke, 18 itu berarti kayak berapa hari sebelum lo keluar lah ya? Ya kan? Kayak 2 hari mungkin. Belum. Nanti sebelum keluar ada tes 1 kali lagi. Hah? Jadi tesnya jadi 3 kali. Oh gitu? Di Singapurnya jadi? Sekali kan di Changi. Sekali di Changi. Terus habis itu? Ini yang kedua kali nih, setelah 2 minggu. Okay. Sebelum keluar, 1 kali lagi. Oh, oke. Jadi sekarang totalnya 3 kali? Gitu? Iya. Bener ya? Iya. Oh, oke. Cuman gue belum tahu nih untuk pembayarannya, karena cuma ditelepon, terus dikasih SMS, akan melakukan tes tanggal 18 besok. 2 hari lagi, 18 ya. Oh, oke. Wow, oke. Ini baru atau apa sih, Mark? Kayaknya soalnya gue dapet infonya kayaknya cuma 2 kali gitu. Kok sekarang gue jadi 3 kali nih swab testnya? Ya, mungkin karena peraturannya kan sekarang jadi 21 hari. 21 hari. Jadi ini tes kedua. Karena gue ada satu temen, dia salah satu yang menurut gue little bit unlucky ya. Karena peraturan yang 21 hari ini kan diberlakukan tanggal 7 Mei. 7 Mei. Yeah. Ya. Dia supposedly he should come out itu on 8 Mei. Oke. 8 of May gitu. Dan akhirnya dikasih info harus extend 7 hari. Nah, dia keluar tanggal 15 kemarin. Dia keluar tanggal 15 kemarin dan dia bilang sama gue tanggal 14 dia di swab test lagi. Jadi 3 kali memang. Oh, oke. 3 kali. Iya. Oke, jadi karena sekarang di karantina 3 minggu, jadi swab testnya bakal 3 kali ya? Oke. Ya. Perlu di take note juga sih ini. Oke, Mark, ada yang nanya nih, tadi kayaknya lu udah sebut juga nih, bisa pilih hotel nggak? Sebenarnya kalau kita datang yang dengan cara biasa nggak bisa pilih. Tapi gue pernah ngecek, technically lu bisa pilih hotel. Hanya beberapa hotel. Ya, of course it come with the cost lah gitu. Dan lu hanya bisa pilihnya itu junior suite. Waktu gue baca itu minimal adalah 5.000 sing.
up to Oh, 20,000 Singapore dollar. Ya, it's very expensive sih, jelas. Ya oke, mungkin kalau berarti orangnya bisa pada bisa bisa budget boleh lah. pilihnya cuman yang junior suite punya lah, ya. Hotel Iya, biasa berarti lu benar-benar nggak bisa pilih kan? Bakal benar di lagi. assign randomly gitu ya. Betul. Oke, ya, oke, ya. So basically itu sih ya prosedurnya ya sampai sekarang ini, Iya, right? betul. Ya, jadi ya, jadi tadi gue recap sedikit waktu di Changi-nya itu berarti pokoknya turun pesawat langsung ke imigrasi. But anyway itu bakal one way sih ya. Jadi harusnya tinggal ikutin jalan aja kan sampai ke imigrasi itu. Terus Iya, nanti akan ditanya apakah udah book swab test atau belum. Kalau misalnya iya, udah, ya berarti lu tinggal langsung ke petugasnya lah imigrasi. Kalau misalnya belum, mungkin lu disuruh ngantri untuk bayar swab test dulu lah ya di situ. iya. Ya, Terus terus nanti, satu lagi. Satu lagi. Pas lagi perjalanan dari pesawat ke arah imigrasi, itu nanti hmm. kita bakal latih satu checkpoint juga. Satu checkpoint itu, kalau gua nggak salah ingat, mereka akan tanya soal yang e-health declaration itu lagi. Oh, Ya oke. sama, sekali nunjukin paspor juga. Itu sebelum turun ke imigrasi. Jadi lu memang bener, lu nggak bisa lari kemana-mana lah. Itu jalan semua itu udah dikasih pagar gitu lah. Pagar, ya. So basically Jadi, one way lah ya. Kita nggak bisa kemana-mana, dan tinggal kita ikutin one way. jalan doang Betul. kan. Iya, oke. Terus tadi, oke, dari tempat swab test, sorry, dari itu ke petugas imigrasi, dan itu kita nggak bisa keluar lewat auto gate, tapi mesti lewatin Betul. petugas. Oke, nanti Ya, kalau betul. semua beres di situ, mungkin di situ dia akan cek-cek ini itunya lah ya. But anyway, kalau misalnya kita udah Hmm, siapin dokumen-dokumen yang tadi itu yang lu bilang e-health declaration form segala macam, harusnya sih oke kan, itu nggak masalah lah, harusnya bisa lewatkan imigrasi ya. Iya, nggak ada masalah sih, dan nggak ditanya ya kayaknya kalau yang e-health itu pada saat immigration officer udah nggak ditanya karena kan sudah ditanya di checkpoint Sebelumnya sebelumnya. tuh ya, oke. Hmm, Jadi dari imigrasi terus lu ambil bagasi, abis ambil bagasi betul. baru ke poin yang swab test ya di situ ya, sama Iya lu, oh betul. sorry, itu dikasih stiker dulu. Iya, dikasih stiker itu pas keluar dari gate. Bukan keluar Ya, dari gate, keluar dari itunya lo habis ambil ambil bagasi bagasi. ya. Ya, keluar dari apa namanya sih, ya baggage area gitulah ke public Hmm, space-nya itu. Hmm, ya, itu dikasih, oke. terus ditanyain lagi dari mana asalnya gitu. Oke, jadi abis Dan, lu dapet stiker, terus di swab test. Oke, hmm, selesai swab test, langsung lu dibawa ke van lah, dibawa ke hotel. Ya, betul. abis Tapi dari itu hotel, dulu ya, ya nunggu 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 sampai bentar. penuh maksudnya. Hmm, Oke, ya nunggu abis itu ke hotel, terus check in di situ dan bayar biayanya di situ. betul. Ya, oke. Terus abis itu bakal di swab test lagi 2 kali di dalam hotel. Ya, pas lagi di hotel gitu ya. Betul, betul. Oke. Oke, ya kayaknya itu sih informasi yang bisa di-sharingin ya sampai saat ini. Untuk Singaporean dan PR itu sama prosedurnya harusnya. Jadi ya itu sih. Terus oke, ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Sebentar saya cek. Ya. Oke, itu part yang pertama. Sekarang gue langsung aja ke part yang kedua. Ini gue akan nanya satu teman lagi. Dia ini statusnya adalah foreigner. Dia juga baru masuk minggu lalu. Jadi kita mau dengar juga nih ya. Kalau misalnya kita statusnya foreigner, apa aja nih yang perlu dipersiapin ya. Oke, gue akan invite teman satu lagi. Mar, lu di sini aja nggak apa-apa ya, Mar? Ya oke, boleh. Oke, bentar ya, give me a minute. Oke. Oke, kita tunggu yang kedua. Oke, ini dia. Halo, Halo, Audrey. halo, halo, Hai Adi. halo. Ya, apa kabar dirimu di dalam hotel? Aman, aman. Masih aman. Aman? Udah betah atau udah bosen? Ya, masih oke lah. Masih oke, oke. Lu sama juga ya, kayaknya udah 12-an hari, 13 hari ya kayaknya lu ya. Ya, gue ke 12. Gue 1 hari sebelum 12. Ayo masuknya. Oke. Ya, semua udah setengah jalan. Oke, semangat, semangat. Terima kasih. Iya. Oke, Dri, ini sama nih. Mungkin pertanyaannya gue bakal nanya hal yang sama kayak yang ke Mario tadi. Jadi, lu kan statusnya foreigner ya di sini kan. Em,
Oh, by the way kan sekarang ini kalau foreigner itu, kalau nggak ada family, itu kan nggak boleh masuk ya. Masih belum boleh masuk sama sekali ya. Nah, Iya, terus itu ini ada lu, pilihannya. mm-mm. Ada pilihannya tuh kalau untuk foreigner, untuk medical boleh kalau nggak salah. Terus ada pilihan lagi yang ada family. Family juga cuma kayak keluarga kandung gitu sih tulisannya. Siblings gitu Oke, atau orang tua kayak gitu, suami istri gitu boleh. Gitu. oke. So basically kalau buat jalan-jalan masih belum boleh ya. Nggak boleh. Soalnya yang Oke. family juga gue dengar nggak semua dibolehin. Tergantung kebutuhan lu tuh mau ngapain gitu. Oh, oke. Nah, Nah, sekarang ini mungkin lu bisa share. Ini lu bisa masuk karena, karena pakai family ties. Karena oke, si jadi basically lu ada keluarga di Singapura yang statusnya adalah PR. ya, heeh. Ya, jadi Jadi ada so-called yang ada sponsor lah ya, gitu ya. ya. Oke. Karena pas kita apply juga, kita nggak bisa apply sendiri, harus pakai SingPass. Jadi pakai Hmm, PR-nya si saudara gua gitu, under PR-nya saudara gua gitu. oke. Mhm. Ya, Eh, jadi ya mungkin lu bisa share juga di Jakartanya ini apa nih yang perlu disiapin as a foreigner? Oke, kalau kalau kita yang foreigner tuh harus swab dulu sebelum sebelum terbang. Jadi 72 jam sebelum terbang tuh harus swab. Itu dulu Oke. gue masuk sini kan eh, waktu Januari tuh pakai SQ. SQ juga Mhm. sama harus swab dulu. Terus yang Garuda kemarin juga harus swab dulu. Gitu. Oke. Jadi Oke. buat masuk, jadi pertama kali kan check-in. Nah, pas check-in itu di counter check-innya itu kita langsung dimintain si hasil swab itu 72 jam sebelum. Terus habis Mhm. itu sama approval letter dari ICA. Oke, Itu masih berarti bisa. berarti kan kalau tadi itu kalau PR kan bisa langsung booking tiket nih. Kalau misalnya lu foreigner berarti kita nggak bisa langsung booking tiket dong ya? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Soalnya Kita mesti apply izin dulu. ya, itu 30 hari sebelumnya. Jadi maksimal 30 hari sebelumnya. Waktu kemarin sih gue 2 minggu sebelumnya. Mesti apply dulu Oke. ke ICA-nya lewat SingPass itu. Terus nanti kalau udah dapat approval baru kita bisa booking tiket. Cuma kita udah ngasih tahu dulu. Oh kira-kira kita mau pergi tanggal berapa gitu. Ntar misalnya nih kayak gue kemarin kan pergi tanggal 4. Nah pas Mhm. gue di approve-nya itu dikasih tanggal 3 sama tanggal 5. 3 sampai 5 boleh masuk Singapura gitu. Oke. So berarti izinnya itu tuh penting banget ya, Dri ya. Kalau misalnya nggak ada izin itu berarti lu nggak dikasih masuk lah waktu di Singapurnya. Jangankan di Singapura mau terbang aja nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh terbang ya. Mau Berarti dia check-in mesti aja nggak mesti boleh. minta dulu ya. Oke, oke. Uh, Berarti oke, ini buat kalian yang foreigner yang kalau misalnya mau terbang itu penting banget buat minta izin ya guys ya. Nggak bisa langsung terbang begitu aja. Sebenarnya karena kalau kita tuh booking yang gua tahu ya, maksudnya kalau kita tuh booking tiket doang itu ya bisa-bisa aja gitu, tapi kan kita nggak bakal dikasih terbang kan, jadi maksudnya which is menurut gue itu kayak kayak waste money gitu, especially kalau misalnya udah keburu belinya tuh yang kayak nggak bisa reschedule atau apa gitu. Jadi penting banget kan buat buat minta izin dulu, kalau misalnya udah dapet izin baru beli tiketnya gitu ya, stepsnya yang bener ya Tri ya. ya Jadi betul. izin izin dulu baru beli tiket ya, bukan beli tiket dulu baru minta izin ya. Terus beli tiketnya juga harus pepet belinya. Oke, oke, oke. Jadi Ya, harus ya, ya. ada tiket. Oke. Jadi jadi minta izin beli tiket, habis itu swab test ya. Tadi lu bilang ya, swab test 3 hari sebelumnya. Terus tadi si Mario udah bilang kayak electronic health declaration form itu semuanya juga sama kan? Sama Perlu habis juga itu ya itu ya. itunya semuanya sama kayak si Mario. Jadi kita ada dapat email, itu ada link yang buat ada stepnya kan tadi apa aja sih. Jadi kalau gue checklist buat yang lewat jalur Family Ties. Terus udah gitu pakai yang kartu kedatangan yang e-health declaration itu. Terus PCR test yang sebelumnya. Jadi kita udah bayar dulu di situ. Sama terakhir tuh trace together. Kita harus download gitu. Trace together Walaupun application ya. Oke. ya walaupun kan gue nggak punya nomor sini kan waktu berangkat tuh jadinya ya gue download aja lah. Tapi nggak bisa aktif juga. Oke. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Ya. Oke, so jadi sama lah kalau buat foreigner tetap mesti ada itu si apa namanya health declaration form, pre-covid test bisa book juga, sama suruh download Trace Together application ya. Oke, itu Ya, yang di Jakartanya.
Oke, nah di Jakarta abis itu semua dicek kalau udah beres. Kalau udah beres berarti em, bentar ya. Ini Audrey. Halo, Audrey. Bentar ya, kayaknya ini agak loading. Kayaknya internetnya nih. Ya. Internet Ya, di tempat dia. internet problem. Oke, maaf ya teman-teman, sebentar. Oh, oke, gue balik ke Mario dulu deh sebentar. Mario kemarin disuruh ini juga, download Trace Together juga. Iya ada di yang Safe Travel Concierge yang tadi gue bilang ada. Cuman kan karena gue sudah ada dari sebelumnya ya gue tik aja. Oke sudah ada gitu. Itu dia hanya cuma nanya aja sih ada atau tidak. Tapi sepanjang dari Jakarta sampai ke hotel di Singapura itu tidak pernah ditanyakan soal Trace Together itu. Oke. Ya tidak pernah ditanyakan sebenarnya. Oh, Cuman gue nggak oke, tahu ya apa karena posisi gue sebagai yang SC atau PR, mungkin kalau foreigner bisa ditanya gitu. Makanya tadi memang penting sih nanya kalau apakah sama Audrey apakah dia ada ditanyakan nggak untuk apa safe untuk Trace Together app-nya itu. Oke. Mm-mm. Oke, Dan sebentar gue ya. kan juga masih ada pegang Trace Together token juga. Mhm. Ya, Oh, oke, oke. ya, Ya, jadi ya. susah kalau lu nanya gue untuk soal itu sih kayaknya gue nggak bisa jawab ya. Mungkin coba sih tanya si Audrey nanti bagaimana. Oke. Gue coba kontak Audrey lagi ya. Semoga Ya. dia udah. Oke. Wait. Oh, ini ada pertanyaan nih. Mungkin gue jawab dulu deh sambil kita nunggu Audrey ya. Em, oh, Nah ini itu. Audrey udah balik. Halo. Internet problem ya? Iya, betul. Ya, it's okay lah. Ini kendalanya kalau kita online kayak begini ya. Kadang-kadang suka connection-nya lost gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya nanti ya, aku pending dulu. Audrey tadi lanjutin, berarti kalau semuanya udah beres, berarti kita langsung terbang lah ya ke Singapura. Oke, abis itu waktu turun ke pesawat, prosedurnya semua sama tadi yang Mario bilang. Sama persis. Semuanya sama sih. Cuma kalau naik Garuda sih dipisahin gitu. Jadi kita semua penumpang turun, yang transit itu dipisah sama yang kita berhenti di Singapura. Udah gitu ada langsung di checklistin satu-satu sesuai dengan nama. Jadi mereka udah punya list gitu. Siapa aja yang bakal datang. Jadi dikasih di checklistin kamu siapa, terus cek suhu, terus habis itu langsung jalan ke bagian imigrasi. Cuma itu juga kayak si Mario sih, semuanya sama. Ya betul, itu juga sama untuk SQ juga sama. Ya, gua baru ya kayak betul juga sih yang kata Audrey bilang, yang transit stay di pesawat, yang turun, terus nanti akan ditanyakan sama petugas. Makanya itu boarding pass aja sampai hilang, dipegang terus saja. Oke. Ya. So, setelah itu ya pokoknya sama lah ya. Jadi yang membedakan antara Singaporean dan Singaporean PR dan foreigner itu cuman prosedur yang waktu di Jakarta aja ya, basically ya. Karena kita kan mau masuk ke negara orang, jadi ya yang satu Singaporean sama PR kan karena udah ada izin, jadi bisa tinggal masuk. Kalau yang foreigner harus minta izinnya dulu ya, baru bisa masuk gitu ya. Itu pokoknya yang paling membedakan lah antara PR Singaporean dan foreigner gitu ya. Oke, terus Dri, lu juga sama nih. Jadi lu udah dapet info belum kalau misalnya lu tuh bakal di swab test 2 kali lagi di dalam hotel? Iya, betul. Halo? Audrey? Oke. Audrey bisa dengar? Gue nggak dengar suara lu. Mario dengar suara Audrey gak? Enggak. No, nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Atau coba itu keluar terus masuk keluar lagi. lagi ya. Oke. Loading. Oke, loading bentar. Oke, maaf. Halo? Oke, sebentar ya. Oh, keluar lagi dia. Iya, kayaknya harus keluar lagi. Di tempat dia kayaknya ada isu sih. Oke, ya mungkin internet di hotel ya agak-agak problem sedikit.
Coba gue coba invite lagi. Sorry ya guys, ini memang kalau kayak gini internet problem paling utama. Okay, wait. Welcome semua buat yang baru join ya. Thank you udah pada tune in. Ini aku lagi coba mengundang teman aku yang tadi disconnect. Oke, masih belum bisa. Gue jawab pertanyaan yang tadi dulu deh ya. Tadi ini ada yang nanya. Jadi kalau keluarganya bukan PR alias espas, nggak bisa masuk. Harusnya sih nggak bisa masuk, ya, karena nanti itu. Tapi aku pernah ada pengalaman satu teman aku itu, dia itu espas, ya statusnya. Jadi dia itu mengundang saudaranya dia masuk karena waktu itu dia lagi treatment di rumah sakit. Nah, dia itu kondisinya adalah dia single dan dia orang tuanya udah nggak ada. Jadi dan siblingsnya dia itu tuh kayak nggak ada yang bisa untuk, maksudnya kondisinya lagi tidak memungkinkan untuk masuk ke Singapura untuk so-called jagain dia gitu. Nah, akhirnya dia minta tolong keponakannya untuk masuk ke sini, tapi kita harus minta izin ke ICA. Jadi kita tulis di ICA, kita bilang bahwa kondisinya sebenarnya paling penting sih jujur aja sih, maksudnya kadang kita bisa sedikit negotiate lah sama ICA. Kalau misalnya memang dia lihat kondisi kita itu make sense untuk masuk, dia akan izinin kita untuk masuk gitu. Jadi yang kasus ini akhirnya kirim surat ke ICA bahwa kondisinya dia adalah begini, lalu akhirnya ICA kasih izin. Akhirnya keponakannya itu bisa masuk ke sini. Jadi sebenarnya menurut gua ini agak case by case juga. Kalau misalnya kondisinya adalah krusial ya, maksudnya dalam artian kan dia masuk ke sini bukan cuma untuk jalan-jalan gitu, tapi untuk menjagai saudaranya, walaupun mungkin bukan saudara inti gitu, keluarga inti. Jadi kalau misalnya ditanya, harusnya sih nggak bisa, Tapi ya itu kadang ada kasus tertentu yang mungkin ICA bakal izinin. Kalau menurut dia memang make sense kalian tuh untuk masuk gitu. Tapi yang paling penting ya untuk jalan-jalan doang itu udah pasti nggak bisa ke sini ya. Oke, aku akan coba undang Audrey lagi. Hai Audrey, bentar ya aku undang bentar. Oke. Ya, selamat bergabung kembali Audrey. Aduh, internet jelek banget ini. Aduh, nggak ada di Singapura bukannya gue ya. Ya ampun. Boleh komplain ke hotel. Minta pindah. Pindah. Iya. Oke, so tadi pertanyaan gue terakhir buat lu, ini lu udah udah dikasih pemberitahuan nggak kalau lu tuh bakal di swab test 2 kali lagi selama lu di hotel ini? Udah, gue kemarin udah ditelepon, nanti bakal swab test hari Senin. Oke. Berarti bener ya, 3 kali total di Singapura ya jadinya ya? Oke. Ya, sama nanti hari ke-20. Ya, oke. Sip-sip ya, berarti sama lah. Memang karena gue rasa mungkin karena sekarang jadi 3 minggu, jadi swab testnya jadi dibanyakin gitu ya. Nah, cuma ya gue nggak tahu juga sih, soalnya kan gue datang itu pada saat pengumuman peraturan baru keluar. Jadi gue bayarnya juga masih bayar yang 14 hari. Jadi 14 hari plus 1 kali swab test. Itu. Jadi sisa yang 7 hari sama 1 kali swab test juga belum bayar. Nggak tahu ntar pembayarannya gimana. Ngutang dulu. Yang besok bagaimana? Hah? Yang besok bagaimana? Udah bayar belum? Kalau yang besok udah, yang nanti sesudahnya. Kapan bayar yang besok? Yang kalau yang itu gue udah bayar pada saat gue apply approval itu. Jadi 2 minggu gue berangkat, begitu gue dapet approval, langsung dikasih waktu kayaknya 1 hari kalau nggak salah untuk langsung lunasin bayar. Oke. Gitu. Oke, karena kalau gue belum, gue cuma bayar yang pre-COVID test yang di Changi doang. Makanya ini gue belum tahu yang hari Selasa apakah gue bayar pada saat swab testnya, karena tidak ada link untuk melakukan pembayaran juga. Cuma linknya itu ngasih tahu kalau gue bakal ada swab test tanggal 18. Soalnya kalau gitu. kita nanti jadi hari ke-13 sama ke-21 itu yang ngadain dari ICA-nya. Jadi harganya pun lebih murah, cuma 125.
Iya betul, Oh, betul. itu Oh, juga Sama. oke. juga sih. Cuma setahu gue sih kayak pengalaman yang sebelum ini itu nggak kayak kita swab hidung sama mulut. Ini cuma hidung doang kalau nggak salah. Oke, ya. Nah, cuma ya nggak Di tahu hotel juga. di hotel, di hotel. Ya, sama berarti. Hmm, oke, oke. Oh, gue ada pertanyaan nih buat kalian berdua. Kalau gue dulu ya, gue itu selama di hotel itu gue ada kayak house visit gitu loh. Jadi ada orang kayak ICA yang bakal ketok-ketok pintu lu, terus cuman sekedar cek gitu. Kalau misalnya lu tuh ada di dalam atau enggak kayak diteleponin, terus disuruh apa namanya kayak di videoin gitu ruangan lu. Cuman untuk menunjukkan bahwa kita tuh ada di dalam kamar gitu. Nah kalian itu ada nggak ya sekarang kayak begitu? Gue tidak ada. Gue cuma kemarin di Jadi, telepon hanya untuk konfirmasi swab test aja. Nggak ada sama sekali sih sampai sekarang. oh oke, jadi lu benar-benar sendirian doang di dalam kamar Betul, ya? betul. Yang ngetok-ngetok itu cuma kalau kalau mau kirim makanan aja. Oh oke, oke. Ya. Ya berarti Kalau udah nggak ada lah ya house visit. gue Kalau ada, Adri ada nggak, Adri? ada. Jadi Ada. kalau nggak salah 1 minggu jadi hari Sabtu minggu lalu sih, itu hari keberapa ya? Mungkin hari kelima ya. Itu apa namanya? Gue ditelepon dulu. Oh, karena gue nggak punya nomor Singapura, jadi teleponnya pakai WhatsApp. Jadi dia telepon ke Oke. WhatsApp gue. Terus karena gue kan nggak megang handphone terus, jadi gue nggak ngeh. Terus dia telepon ke hotel. Nah, habis telepon ke hotel, terus nanti dia bilang dari ICA cuma mau ngecek doang kalau gue tuh harus ada di sini sampai 21 hari, kayak gitu. Terus habis itu boleh nyambung ke video call nggak? Dia bilang gitu. Terus akhirnya gue video call sama dia, cuma gue nggak bisa lihat muka dia cuma bisa lihat muka gue. Terus Oke. udah gitu, dia bilang, karena di sini tuh telepon hotelnya itu ada nomor kamar. Jadi Hmm. dia bilang video call-nya itu kameranya suruh diliatin ke si telepon itu. Jadi memastikan gue ada di kamar yang gue harusnya ada di situ. Kayak gitu. Jadi Oke. bedanya foreigner dan Singaporean. Tapi gue Tergantung juga lah. PR juga waktu itu gue di house visit juga kok. Tapi Waktu dulu ya. house visit sekarang kayaknya nggak boleh deh. Kita sama sekali nggak ketemu orang soalnya. Ya, Bener-bener oke. Jadi cuma ditelepon lah ya. video call doang gitu lah. Oke, oke. Terus ini nih ada Dicek suhu. ya Gimana, cek Audrey? suhu. Wah, nge-lag lagi. Oh, loading lagi dia. Dia bilang katanya tiap hari dicek suhu sama resepsionisnya. Lu ada begitu juga nggak, Mar? Nggak ada, gue bener-bener nggak ada. Gue ada 2 kali ditelepon sama resepsionis. Ya cuma ditelepon gimana kondisi lu, baik nggak, baik, terus perlu apa nggak, ya udah gue bilang saya perlu, gue perlu ganti towel lah, atau misalnya gue perlu tambahan kopi dan teh lah gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, itu. Iya. Ini oke, Audrey kayaknya agak nge-lag lagi ya. Oke, ini ada next question-nya. Mungkin ini pertanyaan abis ini terus kita akan bahas dari yang Singapura ke Jakartanya dulu ya, setelah pertanyaan ini ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau datangnya berdua boleh sekamar atau enggak? Ini ada di websitenya ICA. By the way, kalian itu sebenarnya bisa ngecek langsung di safetravel.ica.gov.sg. Itu sebenarnya lengkap banget beritanya tentang prosedurnya tuh gimana gitu. Sebenarnya kalau kalian buka website itu sebenarnya udah tahu harusnya apa aja yang diperluin gitu. Nah ini juga tertulis di website kalau datangnya berdua boleh sekamar atau enggak. Cuman boleh kalau kalian adalah family dan itu pun immediate family tulisannya ya. Jadi immediate family kayak keluarga deket gitu. Orang tua, anak, pasangan atau siblings ya, kakak adik gitu. Ya, itu boleh untuk sekamar berdua. Tapi kalau misalnya datangnya sama teman, itu bakalan dipisah. Itu bakalan dipisah. Sama pasangannya ini pasangan suami istri ya, bukan cuma pacar ya. Jadi kalau cuma pacar, mereka nggak bakal kasih sekamar juga. Betul. Pokoknya intinya cuma keluarga dekat gitu. Ya. Oh, dan biayanya itu
Kalau untuk satu orang kan kita kenanya kan $3.000 ya. Kalau misalnya Betul. berdua itu jadinya satu orang kenanya 1.950. Itu juga ada tertulis di websitenya ICA. Jadi kalau berdua berarti kenanya jadi 3.800 lah. Lebih murah. Ya, kalau Itu tapi kalau kalau dua-duanya berdua. adult. Kalau dua-duanya adult. Gue pernah baca, ada baca juga kayak yang di situ, itu dia ada tulis kalau untuk minor atau anak-anak itu tergantung masing-masing hotel. Jadi nggak dipublish rate-nya. Ya. Kalau dua adult betul yang 1.950. Ya. Oke, ya ini bayarnya sama ya. Tadi udah dijawab ya. Bayarnya beda ya. Kalau misalnya berdua sama sendiri itu beda. Yang berdua of course lebih murah lah karena kan sharing kamar. Gitu ya. Oke, kita coba undang Audrey lagi. Lalu kita akan sharing tentang yang dari Singapura ke Jakarta ya. Oke, jadi sekarang kita akan sharing tentang yang dari Singapura ke Jakarta. Nah, ini harusnya sih lebih gampang. Halo lagi Audrey. Kita ini sekarang masuk ke yang Singapura ke Jakarta ya. Ini sih harusnya relatif lebih gampang karena kita kan warga negara Indonesia. Jadi apa ya, prosedurnya harusnya nggak ribet karena kita mau balik ke negara asal ya. Kecuali Mario sekarang udah bukan warga negara Indonesia, jadi mungkin dia sedikit berbeda prosedurnya. So, oke, Audrey, gue tanya lu dulu deh, kan berapa bulan lalu kan lu sempet kesini kan, lalu akhirnya lu balik kan ke Jakarta lagi gitu. Nah, prosedurnya tuh dari sini tuh gimana? Apa yang perlu lu siapin di Singapurnya sebelum lu masuk ke Indonesia? Sebenarnya lebih gampang sih karena prosedurnya cuma butuh swab test doang. Buat terbang itu 72 jam sebelumnya juga, sama tiket. Udah, cuma beli tiket. Sama paling itu e-hack ya. E-hack mesti isi online. Iya. Apa e-hack itu ya. Betul. Jadi sama. mesti download Health declaration card juga, cuman online. Ya. Cuma masalahnya itu rada crash kalau sama iPhone. Oh, kalau gue nggak, kalau gue kejadiannya gue nggak bisa ngisi karena ya itu gue nggak punya nomor Indonesia. Tapi di mana? Di bandara itu mereka tetap sediain yang manualnya. Cuman gue kayaknya nggak semua sih. Karena kan waktu itu kan gue masuk lewat Batam. Nah, cuman terus dari Batam ke Jakarta, itu kan e-hack itu nanti dibagi dua, e-hack internasional sama domestik. Jadi gue masukin domestik, karena kan gue penerbangan domestik. Cuman nggak bisa, karena kalau e-hack domestik tuh harus pakai nomor telepon Indonesia. Jadi pas gue kasih lihat ke petugas di Soekarno-Hatta, ya mereka kasih lewat akhirnya, karena mereka kayaknya tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Cuman gue nggak tahu kalau yang punya nomor Indonesia, harusnya bisa go through lah. Oke. Jadi harus download itu aplikasinya. Download aplikasinya e-hack itu? Indonesia, ya Indonesia punya itu. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata nggak jalan, nggak apa-apa kan? Jadi maksudnya pas sampai di bandara itu kalian bisa langsung atur lah sama petugasnya gitu. Iya, jadi gue kasih lihat, gitu? kasih lihat langsung nih nggak bisa gitu. Ada nggak manualnya? Oh, terus dia cuma ngecek tiket sama password. Udah jalan. Tuh lewat, ya udah lewat lah. Kok enak banget loh. Oke. Ya. Terus kalau jadi gua sih nggak bisa lewat. Jadi begitu turun pesawat, satu pesawat itu kayak di kan gue turunnya langsung Jakarta. Jadi satu pesawat langsung dikumpulin di satu tempat, itu udah ada kursi yang jarak. Nah, di situ kita harus ngisi si e-hack itu. Nah, karena gue nggak bisa, jadinya ya jadi gue ngisi pakai si tugas itu. Isi pakai handphone bapaknya katanya. Oh, ngisi pakai handphone petugas. Isi pakai handphone petugasnya, iya. Tadi gue cuma dengar sampai situ sih. Terus berikutnya apa ya? Lu dengar nggak, Mar? Nggak lah, udah nge-hang. Udah hang. Okay. Ya, so Nah, putus-putus. Oke. Ya. So basically kalau dari Singapura itu kita cuma booking tiket, habis itu kita swab test 3 hari sebelumnya.
ya. Betul. Terus abis itu ya, kita download yang e-hack itu, kita coba isi. Kalau misalnya nggak bisa ya nanti ntar di waktu sampai di Soekarno Hatta lah, baru nanti tanya-tanya sama si bapaknya lah gitu ya. Terus udah gitu kan waktu di Jakartanya itu nih, kan kita kan perlu dikarantina kan sekarang. Gue semalam gue baru baca lagi peraturannya itu masih belum berubah sih, tetap harus dikarantina 5 hari. Nah itu karantina 5 harinya itu hotelnya, gue denger katanya kita bisa book di sini, dari Singapura, atau di sana juga kita bisa langsung book lah pas di bandara gitu. Nah kalau lu gimana tuh Mar, kalau lu? Kalau gue dulu waktu ke Batam sebenarnya mirip prosedurnya kayak yang ke Jakarta. Sama 72 jam tes dan tiket, cuman tiket ferry lah. Ya. Untuk hotelnya? Tapi sampai di ferry terminalnya pun harus dites lagi. Jadi ada swab test lagi sebenarnya. Gitu, ada swab test lagi. Okay. Gue nggak tahu apakah di Jakarta sama nggak kalau misalkan penerbangan langsung dari Singapura ke Jakarta. Gitu. Terus dan gue lihat ada beberapa penumpang yang kayaknya mereka waktu itu belum ada hotel, memang bisa langsung book di situ di ferry terminal ya waktu itu ya. Dan terus bisa langsung bayar di situ lah, bisa bayar di mana, bisa bayar langsung di ferry terminalnya itu. Jadi gue rasa sama lah sebenarnya kalau untuk yang di Jakarta. Tuh Audrey lanjutin lagi tuh. Ya Audrey, sorry tadi lu ngomong sampai lu minjem handphone bapaknya buat isi. Iya. Terus habis itu kan nanti dari situ bisa keluar kayak barcode gitu. Jadi yang kita perluin sih barcode-nya itu. Barcode-nya itu ntar kita foto aja pakai handphone. Jadi nanti habis dari situ kan masuk lagi ada kayak checkpoint lagi itu untuk yang kayaknya lihat dari, jadi si barcode itu nanti di scan kayak gitu. Terus harus ngisi apa lagi gitu. Terus habis dari situ baru imigrasi. Itu mah biasa aja sih, lancar-lancar aja. Habis imigrasi terus ngambil barang. Habis itu langsung dipisahin siapa yang mau karantina gratis, itu yang Wisma Atlet. Kalau itu langsung ada antriannya lah, naik bus kayaknya. Terus habis itu ada jalur lagi yang mau di hotel. Terus ditanya hotelnya udah booking atau belum, kayak gitu. Cuma waktu itu kan gue belum booking, jadi gue masih lihat situasi lah. Terus akhirnya gue nyampe, gue lihat, oh langsung ada 3 meja gitu. Jadi satu meja itu hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Jadi boleh milih lah di situ. Akhirnya waktu itu gue ngambil Mercure. Nah itu udah ada paket-paketnya. Jadi misalnya 5 hari karantina plus 2 kali swab test. Hari kedua sama hari keempat. Nah itu udah termasuk semua di situ. Gitu. Udah di situ kita dikasih, dianterin ke orang. Jadi per tamu naik taksi. Taksinya itu udah dibayarin sama pihak hotel, kayak gitu. Oke. Taksinya udah di apa terakhir, sorry? Udah dibayarin. Mungkin termasuk dalam paketnya apa ya? Udah termasuk paket ya? Iya, oke. Oke. Ya, jadi untuk hotel ini basically kalau lu bisa booking pada saat lu nyampe di bandara lah. Tapi sebenarnya gue dengar ada lagi informasi kita sebenarnya tuh kita bisa booking dari Singapura juga. Mungkin itu akan lebih gampang lah. Ya. Dan ini untuk list hotelnya kalian bisa baca di websitenya kemlu.go.id. Kemlu.go.id itu ada sih sebenarnya. Kalian bisa scroll ke bawah, kemarin itu gue lihat. Kalian mungkin bisa cari mungkin di search engine-nya kalian bisa tulis masuk ke Indonesia dari luar negeri gitu. Nanti bakal ada yang kayak frequently asked questions. Jadi kalian bisa lihat di situ. Itu terus kalian scroll aja ke bawah. Itu juga menurut gue itu lumayan lengkap banget sih, lumayan lengkap untuk segala informasinya tuh ada gitu. Oke, ini karena waktu kita udah mau habis, ada satu terakhir pertanyaan. Oke, so basically dari Singapura ke Jakarta kayak gitu ya, lebih gampang lah karena kan kita kan mau masuk ke negara kita, jadi lebih nggak terlalu susah sih gitu. Terus ini pertanyaan terakhir, kalau dapat izin dari ICA itu dapat berapa lama durasi stay-nya? Lu dapat berapa lama, Dri? Audrey? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, tapi nggak keluar. 1 bulan. Suaranya nggak kedengaran nih. 1 bulan. 1 bulan, oke. Terus berarti ini lu kalau dipotong karantina lu udah tinggal. Iya, berarti lu ini udah dipotong karantina, berarti lu tinggal 9 hari dong.
suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak Gue belajar kedengeran. belajar bahasa bibir dulu deh kayaknya. Suaranya nggak kedengeran nih, bentar. Iya nih suaranya nggak ada. Iya, Waktunya udah mau jadi habis gue lagi. mesti apply extend Gue juga lagi. penasaran sih. Oke, coba. Oke, lu kalau apply extend Semoga dapetnya berapa lama lagi? Bisa langsung apply, bisa bisa langsung extend apply buat 2 bulan gitu nggak? 3 bulan jadinya. Aduh, Oh, bisa ngetik oke. dulu. Maksimum 3 bulan ya, kayaknya. Gue juga baca-baca kayaknya maksimum dapetnya tuh kayak 89 hari gitu sih. Bisa stay di sini. Gimana ini? Gimana? Delay, ini udah ada delay deh. Iya, delay. Oke, mungkin keluar lagi. Abis itu ntar gue invite lagi sebentar. Ntar ya, gue 1 gimana bulan cara berapa? remove ya? Oh. Kayaknya Ntar ya. apa LTVP bisa ngajuin ya sekarang ya? Gua nggak tahu juga sih LTVP. Eh, nggak usah LTVP. Kalau LTVP itu biasanya dapat durasinya itu kemungkinan sih lebih lama. Cuman kalau misalnya short term visit itu dapatnya sebulan, habis itu kita bisa extend sampai maksimum 89 hari. Jadi ini bukan LTVP ya, beda sama LTVP. Ini masih STVP, masih short term visit pass. Jadi kalau short Tapi term visit LTVP ini, bisa ngajuin nggak ya sekarang? kalau Bisa gua ajuin waktu nggak itu, LTVP ya? oke, gua waktu itu gua coba karena status gua kan masih PR kan. Jadi gua coba applyin LTVP waktu itu buat nyokap gua itu nggak bisa sih. Bukan nggak bisa, maksudnya kayak nggak di approve gitu loh. Eh, nggak di approve. Jadi gue Oke. nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya Singaporean yang applyin itu kayaknya gue punya temen kayaknya banyak yang di approve. Kalau misalnya lu tuh Singaporean yang applyin long term visit pass buat lu punya saudara atau apa gitu. Oke. Ya. Welcome back, Audrey. Welcome back lagi. Terakhir nih, Audrey. Semoga Tadi lu bilang dapat 1 bulan. Abis itu kan lu extend ya, extend lagi. Itu dapat bisa langsung 2 bulan kah? bisa maksimalnya pokoknya 89 hari lah. Ya, Cuma itu 89 hari ya. ya nggak tahu approve atau enggak, ya mesti banyak berdoa aja sih. Terus ada biaya tambahan nggak untuk extend? Ada, kalau nggak salah $30. Sekali apply $30 terus $30 ya. ya, terus harus masukin akte lahir yang udah diterjemahin dalam bahasa Inggris untuk nunjukin oke, ada hubungan dokumen. sama si PR. Oke. Jadi ada dokumen yang diperluin ya buat extension ya. Jadi dokumen yang diperluin adalah akte lahir dalam translation bahasa Inggris. Ya, oke. Oke, ini kayaknya udah mau 1 jam, waktunya nggak rasa juga ya, kita ngobrolnya lama juga nih ternyata. Ya, Thank you biarpun banget buat, berapa kali klik. nggak apa-apa, ini baru pertama kali kita nyobain ini, jadi ya mungkin ada error-error sedikit, harap dimaklumi ya teman-teman. So thank you banget ya Mario sama Audrey buat waktunya yang udah kasih info, terus buat teman-teman juga yang udah pada tune in. Semoga informasinya berguna buat kalian, yang lagi nyari informasi masuk ke Singapura ini. Sorry, ini ada pertanyaan terakhir, mesti dicap notaris nggak katanya? Harus, iya. Mesti dicap notaris ya. Wajib itu hukumnya. Biasanya kalau akta lahir yang ditranslate harusnya di ini sih, di Ya. apa? Harus Legalisir. ada cap, ya legalisir ya, betul. Oke, so thank you ya guys. Sorry waktunya karena udah mepet banget, jadi kita udah harus akhiri. Ya mungkin next time, ya ini ada yang minta lagi, tapi next time mungkin kalau ada bahan lagi nanti ntar kita adain live lagi, oke? Ya, thank you semua guys. Thank you Mario, thank you Audrey. See you again, bye bye.